Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Nah, adapun yang akan kita bahas pada video kali ini mengenai materi tentang kaidah-kaidah hukum Islam. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip dalam hukum Islam. Karena kaidah dan prinsip-prinsip ini adalah erat kaitannya. Nah, adapun mengenai prinsip ini dapat diartikan juga sebagai asas, yang artinya hal-hal yang menjadi tumpuan, landasan atau kebenaran yang pokok bagi orang yang berpikir atau untuk berpikir dan bertindak dan sebagainya. Nah, jika kita maksudkan bahwa kalau prinsip hukum Islam itu adalah cita-cita yang menjadi pokok dasar dari hukum Islam itu sendiri. Nah, kalau dalam hukum Islam itu ada juga prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip-prinsip dalam hukum Islam itu ada 5. Yang pertama itu ada meniadakan kesempitan dan kesukaran. Contohnya seperti ini. Ketika orang yang berpergian, orang yang sedang sakit, atau seorang ibu yang sedang melahirkan, itu diberikan kelonggaran untuk tidak berpuasa. Atau contoh lain bagi orang yang sakit. Contoh dalam kasus ini ya, sholat ya. Bagi orang yang sakit itu dibolehkan untuk mengerjakan sholat. Jika ia tidak mampu untuk berdiri, maka melaksanakan sholat secara duduk. Ataupun jika ia tidak mampu secara duduk, maka berbaring. Atau juga tidak, dan jika dia tidak mampu, dia dapat melaksanakan sholat itu dengan kedipan mata saja. Itulah contoh prinsip hukum Islam, yaitu meniadakan kesempitan dan kesukaran. Selanjutnya yang kedua adalah sedikit pembebanan. Maksud dari prinsip ini adalah bahwa memang prinsip ini mengisyaratkan bahwa pembebanan syariat atas manusia memang ada, akan tetapi syariat yang diturunkan itu diterima apa adanya tanpa mempersalahkannya atau mempertanyakan yang dapat menimbulkan kesukaran. Dan pemberatan atas pundak mukallaf terhadap kewajiban agama yang diembannya. Prinsip ini dilandasi oleh firman Allah pada Quran surah Al-Maidah ayat 101. Selanjutnya ada prinsip yang ketiga, ada bertahap dalam menetapkan hukum. Memang kita tahu ya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Inilah apa ya, sebagai manfaatnya besar sekali bagi kita sebagai manusia yang memang potensinya kita sangat terbatas. Maka itulah fungsinya, manfaat atau hikmahnya Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur agar mudah dipahami. Makanya maksudnya berangsur-angsur adalah ketika Al-Quran itu menurunkan hukum sesuatu, manusia itu ini untuk memahami seperti ini firman Allah tersebut. Kemudian jika manusia telah memahami, baru turunlah firman yang selanjutnya. Itulah pada masa Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah prinsip hukum Islam memperhatikan kemaslahatan manusia. Nah, kemaslahatan manusia itu ada 3 sendi pokok hukum. Yang pertama ada hukum ditetapkan setelah masyarakat membutuhkan hukum-hukum itu. Yang kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan memudahkan masyarakat bawah dalam ketetapannya. Yang ketiga, hukum-hukum ditetapkan menurut kadar kebutuhan masyarakat sendiri. Yang kelima, prinsip hukum Islam adalah mewujudkan keadilan. Dalam Islam itu Allah memandang manusia itu sama saja di hadapan Allah. Tidak ada yang merasa tinggi, adapun ada yang rendah. Allah tidak memandang jabatan ataupun harta dari seorang. Tapi yang Allah nilai adalah segi kualitas keimanan dari seorang itu sendiri. Maka dari itu keadilan itulah dijunjung tinggi dalam menetapkan hukum Islam.
karena bukan apa ya, karena Allah saja sudah memandang tidak membedakan, masa manusia memandang membeda-bedakan, tidak adil dalam menetapkan hukum. Selanjutnya adalah kaidah hukum Islam. Kaidah secara etimologi menurut As-Suyuti dalam kitab Al-Asyabah An-Nazair, bahwa kaidah adalah hukum yang bersifat kulli, menyeluruh, atau general law yang meliputi semua bagian. Nah, macam-macam kaidah hukum Islam itu ada dua. Yang pertama ada kaidah asasiyah dan kedua ada kaidah ghairu asasiyah. Kaidah asasiyah itu yang pertama adalah al-yaqinu. Yang pertama adalah al-umuru bimaqasidiha, yang artinya segala sesuatu itu tergantung pada niat, maksud, tujuannya. Dan yang kedua ada al-adatu muhakkamah, yang artinya kebiasaan itu dapat dijadikan hukum. Yang ketiga adalah ad-dararu yuzal, kemudaratan itu harus dihilangkan. Yang keempat itu al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan. Yang kelima yaitu ada al-musyaqqatu tajlibut taisir, kesukaran itu mendatangkan kemudahan. Itulah tadi prinsip atau kaidah-kaidah asasiyah. Soalnya kaidah ghairu asasiyah. Kaidah ghairu asasiyah ini sebenarnya kedudukannya bukan kaidah. Ini ya, tetap kita perhatikan menurut karena para fuqaha juga sepakat dengan adanya kaidah-kaidah tersebut. Adapun kaidah-kaidah ghairu asasiyah ini ada sebanyak 40 yang kaidah yang dapat kita ketahui dalam kitab Al-Asyabah wa An-Nazair karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Kemudian ditambah lagi dalam 68 kaidah yang terdapat dalam kitab Al-Majalatul Ahkamil Ahadiyah yang telah disempurnakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zarqah. Itu tadi memang banyak kaidah ghairu asasiyah itu. Selanjutnya adalah tujuan hukum Islam. Kajian tentang maksud tujuan ditetapkan hukum Islam itu merupakan kajian yang sangat menarik dalam bidang usul fikih. Al-Asyatibi mengatakan bahwa doktrin maqasid asy-syariah adalah kelanjutan dan perkembangan dari konsep maslahah. Tujuan hukum Islam itu sebagaimana kita jelaskan pada video sebelumnya atau yang disebut dengan maqasid syariah. Yang pertama adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan, dan memelihara harta kekayaan. Sekian dari penyampaian dari materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf buat Allah semanapun. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.